Mengapa setelah Super Semar diterbitkan, kewenangan presiden beralih ke tangan Soeharto? Bagaimana proses itu bisa terjadi? Secara praktis, kendali pemerintahan berada di tangan Soeharto. Sejak saat itu, posisi politik Soeharto semakin kuat, sementara ruang gerak Presiden Soekarno semakin terbatas. Sejak diluncurkan Super Semar telah membuat perubahan besar pada orientasi berbagai kebijakan politik di Indonesia, terlebih di dalam pemerintahan Soekarno. Sejak itulah perlahan tapi pasti kekuasaan Soekarno dipreteli. Seluruh kendali pemerintahan, militer, hingga kewenangan presiden mutlak berada di bawah kendali pengemban Super Semar Jenderal Soeharto. Sementara itu, Presiden Soekarno hanya menjadi pemimpin simbolis saja. Meski begitu, Soeharto dengan sadar jika suatu waktu Super Semar bisa saja dicabut Soekarno di kemudian hari. Maka dari itu, untuk memperkuat legitimasi Super Semar, Brigjen Soeharto kemudian mendorong agar MPRS mengukuhkan Super Semar melalui ketetapan yang memperkuat dasar hukumnya untuk menetapkan Super Semar sebagai mandat resmi yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain daripada itu, komposisi MPRS saat itu telah mengalami perubahan. MPRS diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution, dan banyak anggotanya mendukung kebijakan yang dijalankan Soeharto. MPRS juga digunakan untuk mengadili Presiden Soekarno dalam sidang istimewa. Dengan demikian, proses peralihan kekuasaan pun memasuki tahap penentuan. 20 Juni hingga 5 Juli 1966, MPRS menggelar sidang istimewa untuk Presiden Soekarno dengan menuntut penjelasan resmi Soekarno terkait mismanajemen rejim demokrasi terpimpin dan termasuk peran Soekarno dalam G30S selaku Presiden Indonesia dengan judul Nawaksara. Di hadapan MPRS, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya selama menjadi presiden. Sesuai namanya, pidato Nawaksara itu mengurai masalah nasional selama masa demokrasi terpimpin. Tapi lo mau jadi nama bersama dengan berangkat ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara atau disingkatkan Nawa. Namun pidato atau pembelaan Soekarno itu ditolak mentah-mentah oleh MPRS. Bahkan pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS mengenai ratifikasi Super Semar dan pelarangan ideologi Marxisme-Komunisme. Setelah keputusan-keputusan MPRS tersebut, posisi politik Soekarno semakin melemah. Secara memalukan, Soekarno harus memuji Soeharto sebagai pengemban Super Semar yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Bagaimanapun, inilah yang terbaik bagi Soekarno untuk menghindari perpecahan. Sempat perwira-perwira dari Divisi Brawijaya Angkatan Laut dan kalangan polisi Jawa Timur yang masih menaruh hormat kepada Presiden Soekarno telah bersiap siaga untuk membela Bung Karno guna melawan Soeharto dan simpatisannya.